Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Ren dalam Lini Podcast Terlalap Dalam Rasa episode ke-6. Kalian apa kabar? Sulit ya hari ini. Tapi lucunya, kita yang udah keseringan mau nyerah malah masih kokoh di bumi dan perlahan membangun hati menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Aneh, tapi itulah kita yang keseringan pengen nyerah, tapi Tuhan gak pernah mau ngabulin itu semua. Karena memang kalian ternyata gak selemah itu. Ternyata manusia yang mendengarkan suara ini, yang hampir tiap kali terluka terbesit untuk mati, malah setia bertahan untuk semua mimpinya. Jadi, udahan dulu ya ngerasa bersalah dan berpikir kalau kalian gak berguna buat dunia. Setidaknya kalian penting buat diri kalian sendiri. Dan kalaupun seisi dunia gak cinta kita lagi, yang punya dunia itu tetap cinta kalian kok. Baiklah, pejamkan mata dan masuki bagian terdalam dalam rasa. Gue Ren di sini mengudara dengan tema cerita self-injury. Sebenarnya aku mau bilang dulu, self-injury atau self-harm itu adalah manusia-manusia baik yang supaya tenang dan untuk bisa baik-baik saja, mereka melukai tubuh mereka sendiri. Hai, kamu. I know, itu bukan inginnya kamu kan? Aku tahu, kamu juga pengen kok bisa seperti mereka yang kalau nggak tenang, kalau nggak senang, dan kalau kecewa dan sakit, itu cukup dengan merenung dan menangis. Gimana kabar luka di tangannya yang petang hari digoreskan pisau kecil itu? Gimana dengan luka lebam yang kemarin kamu berikan pada tubuh lemah itu? Kalau udah mau sembuh, jangan ditambah dulu ya. Dengerin cerita aku dulu, dan setelah itu baru kita pikirkan bareng-bareng pantas atau enggaknya kita ngelukai tubuh yang udah dianugerahi sama Maha Kuasa ini. Jadi gini ceritanya. Dahulu hiduplah seorang perempuan cantik yang sangat-sangat baik. Kalau ditatap, dia langsung tersenyum. Dan kalau ada makhluk yang kesusahan, raih tangannya pun gak pernah telat untuk membantu. Dan di sekeliling manusia, dia selalu terlihat ceria. Dan kalau aku yang sebagai sahabatnya bisa mengomentari, dia adalah sekian persen penggambaran dari malaikat. Menurutku hatinya teduh. Hidupnya penuh dengan banyak hal-hal baik, yang jika ada orang di sekitarnya, orang tersebut pasti merasakan nyaman yang terbaik. Namun, ternyata aku yang sahabatnya saja tak bisa memahaminya. Di suatu waktu, aku diizinkan untuk tahu hidup wanita itu. Dan ternyata, air mata tak sanggup untuk melihatnya. Sejak kapan malaikat itu menangis? Kenapa sosok yang aku rasa dicintai semesta itu malah meneteskan benih-benih sakit pada bumi? Bukankah dia terlalu sempurna untuk terluka? Di sudut ruang kamarnya, tanpa siapapun yang tahu, ternyata dia sedang melukai tubuhnya. Sebuah pisau kecil yang disembunyikan dalam ruang terpendam di kamarnya adalah sahabatnya ketika sendiri dan terluka. Aku pernah bertanya pada malaikat cantik itu, apakah itu sakit? Dan malaikat itu menjawab, sakit, sangat-sangat sakit. Lalu kenapa kau melakukannya? Tanyaku pada saat itu. Dan malaikat itu menjawab, aku kayak ngerasa aku ini gak berharga, dan rasanya aku gak pantas saja untuk bisa di bumi dan hidup dengan baik seperti mereka.
Ketika malaikat cantik itu berkata demikian, aku memaki di dalam hati. Kamu itu sangat-sangat gak pantas untuk terluka. Dan setelah aku pelajari kisahnya, ternyata wanita cantik itu telah terluka terlalu lama. Malaikat baik itu sudah menahannya sampai tak tahu lagi harus apa. Tanpa pundak untuk bersandar dan raga baik untuk dipeluk. Selama ini dia bertahan sendiri, menyembunyikan seonggok gundukan sakit yang sudah menumpuk dan tetap terlihat baik-baik saja meski nyatanya malaikat itu sudah terlalu sakit tak terhingga. Dan setelah itu, kupeluk malaikat cantik itu dan kusampaikan, kamu udahan ya, jangan gini lagi. Nggak boleh. Apa yang kamu pikirin selama ini itu salah. Karena kamu itu berharga buat hidup kamu sendiri. Cukup ya, kamu jangan terluka lagi. Malaikat itu menangis sejadi-jadinya. Dan dalam diamnya di pelukanku, dia memohon dan berdoa. Tuhan, sembuhkan aku. Hai, kamu tahu, malaikat cantik yang kuceritakan, manusia baik yang kudengarkan ke telingamu sekarang, itu adalah kamu. Seorang yang menyamarkan rasa tak nyaman dengan luka di tubuh elok itu. Seorang yang berpikir kalau dengan luka fisik, luka dan rasa tak mengenakan di hati bisa hilang dengan sendirinya. Dan seseorang yang berpikir ketika dihancurkan dunia, ia hancurkan tubuhnya. Aku tahu, cantik, itu sakit kan? Aku tahu, kalau itu udah meracunimu. Aku yakin kok, kamu pasti udah tahu kalau itu salah. Tapi, hal itu sudah memang mendetoks dirimu untuk tak bisa lari darinya. Aku tahu, kamu gak bisa tiba-tiba berubah. Jadi, perlahan aja mau gak? Iya, kita sembuh perlahan-lahan. Sini, genggam jari kelingkingku dan kita buat janji. Kalau kamu, itu bakal berubah. Aku bukannya mencampuri hidupmu. Dan aku bukan juga sok tahu atas lukamu. Tapi, manusia yang ngomong ini dan manusia-manusia yang mendengarkan saat ini itu mencintaimu. Meski kamu merasa tak pantas untuk dihargai, kami semua saat ini hanya ingin memelukmu, menggenggam tanganmu dan bilang, kamu bisa kok jadi malaikat cantik yang baik lagi. Kalau kamu gak percaya, suatu saat kamu kembali lagi ke postingan ini dan lihat seberapa banyak manusia baik yang bakal bilang, cepat sembuh malaikat cantik. Dan terakhir aku juga mau bilang, kamu gak salah kok. Iya, kamu gak salah. Aku tahu, kamu sering banget merasa bersalah dengan diri kamu sendiri, padahal kenyataannya itu hanya pikiran kamu sendiri. Malam ini, kamu tidur ya, tersenyum pada dunia, dan di sela-sela tidurmu, pegang bekas luka dan lebam di tubuhmu, lalu bilang, aku minta maaf ya, dan aku janji gak bakal ngelakuin itu lagi. Ya udah, kamu cepat sembuh ya, dan ingat, kamu sudah berjanji di sini untuk berubah dan tak menyakiti diri lagi. Selamat tertidur, malaikat cantik yang baik hati. Detik radio mulai terputus. Selamat tertidur dan semoga esok menjadi hari yang lebih baik.
Bersama gue Ren dari sudut ruang sepi di kamar kosannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Ingat, kamu udah janji. Kita sembuh perlahan-lahan.